Di atasnya si Gendit itu ada pasar setan namanya. Warga sini memang kenyataannya seperti itu. Iya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Arohma di sesi Bincang Edukasi pada hari ini. Hari ini aku sudah berada di lokasi Basecamp Gunung Andong Via Pendem, dan saat ini aku pun juga sudah bersama salah satu pihak pengelola Basecamp Gunung Andong Via Pendem. Nah, nantinya aku akan mengupas tuntas tentang Gunung Andong ini. Jadi buat teman-teman semuanya nih, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita bahas bareng bersama dengan pakarnya. Oke, di sini sudah ada Mas Adi. Mas Adi bisa memperkenalkan dirinya, Mas? Oh ya, saya di sini cuma sebagai pengelola Basecamp dan sebagai anggota. Nama saya Adi. Asli warga sini ya, Mas? Iya, asli warga sini. Asli warga sini. Ya. Warga lokal sekali berarti ya? Iya betul. Oke. Gini Mas, kenapa sih ya di Gunung Andong ini kan sudah termasuk salah satu gunung yang mungkin sudah banyak sekali peminatnya nih, apalagi gunungnya memang terkenal kecil, cuman sekitar 1726 mdpl ya Mas? Iya betul, iya. Itu kenapa sih Mas kok bisa, asal mulanya kenapa dulu dikasih nama Gunung Andong? Mungkin Mas Adi bisa menceritakan kenapa bisa dikasih nama Gunung Andong. Oh ya gitu. Iya, itu masyarakat sini dulunya itu kan percaya yang namanya istilahnya pembatas. Itulah batas yang nama di mana lah letak tengah-tengahnya kan itu. Itu awal mula itu dikasih pohon andong yang untuk membungkus apa itu? Tempe itu. Pembungkus tempe. Pembungkus tempe itu kan daunnya namanya daun andong. Oh. Awalnya dulu itu Gunung Andong penuh itu semua. Jadi lama-lama lambat kemudian itu masih ada tapi di lereng sebelah barat. Kalau dari sini sudah nggak ada, semua sudah habis. Jadi yang ada paling ditinggal di pertengahan perkebunan warga, di tengah-tengahnya. Misalnya dia itu tempatnya dulu kan warga sini kebanyakan suka apa ya istilahnya itu syukuran lah. Ketika hasil panen entah berapa dapatnya, nanti bersyukur pas di tengah-tengah apa itu Gunung Andong itu batas namanya bibit andong itu. Nah itulah yang namanya disebut Gunung Andong, awalnya itu dari pohon itu. Karena banyaknya pohon Gunung Andong akhirnya dikasih nama Gunung Andong. Gunung ya, Andong, Mas? Gitu. awalnya seperti itu. Nah, berarti ini sudah dikasih nama Gunung Andong berarti sudah sangat lama ya, Mas? Udah sangat lama, Sudah sangat lama lama sekali ya. Dan kan kalau di Gunung Andong Via Pendem nih Mas, ada beberapa pos nih, dan posnya itu saya rasa namanya sangat unik-unik ya teman-teman. Iya betul, iya. Ada, kalau nggak salah itu ada Konangan, si Kendil, ada juga si Kendal, bahkan sebelum mau ke arah puncak ada Batu Pelawangan. Nah itu Iya. dari teman-teman Basecamp sendiri itu memang apakah ada cerita tersendiri sih Mas kenapa Ada. memberikan? Ada ya Mas? Ada, emang ada. Ceritanya gimana sih Mas? Kalau yang namanya kenongan itu, yang namanya di tempatnya wayang itu kan ada gamelan yang berbulat itu, Ya. kenong itu namanya. Itu kan di Sendang sini kan di situ dulu itu kan kami saling kerjasama lah. Intinya kerjasama gini, kalau warga sini misalnya mau mengadakan acara misalnya wayangan atau misalnya kayak ketoprakan, seni tarian Jawa, itu alat musik ngambil di situ. Secara gaib dia tiba-tiba muncul sendiri. Seperti itu asli. Iya asli. Terus yang namanya kenongan itu kan tempatnya di sana. Di mana? Di pos 1 itu kenongnya tempatnya di situ. Terus nanti pengambilannya di Sendang sini di bawah Basecamp. Itu yang namanya kenongan di situ tempatnya, cuman pengambilan tetap di Sendang, cara ngumpulnya di situ. Tapi itu berarti untuk konongannya itu akan muncul pada saat memang ada tradisi aja ya Mas? Ada. Berarti kalau pada saat tidak ada tradisi memang tidak ada yang bisa melihat hal tersebut? Bisa, itu kan ada istilahnya tanya jawab lah. Istilah meminjam ada. Ya seperti itu, meminjam. Berarti memang ada sisi di mana
dari gaibnya juga ya Mas ya? Iya, Memang iya. secara naral juga ya? Iya, itu nyata. Tanya sama warga sini, memang kenyataannya seperti itu. Iya. Nah, untuk di pos 2 sendiri nih Mas, itu dinamakan si kendit ya? Kenapa kok dikasih nama si kendit juga? Di si kendit itu di atasnya kan ada apa itu namanya, di atasnya si kendit itu ada pasar setan namanya. Pasar setan. Nah, terus di situ kan di bawah pasar setan itu kan di situ ada makhluk gaib. Nah, di situ sering terjadi munculnya yang namanya, kalau di sini orang nyebutnya wewe. Nah, bisa kayak berubah kayak teman sendiri. Terus misalnya ada orang kok misalnya bawa perhiasan kayak kalung, anting atau apa, biasanya dia suka, dia ngambil. Nah, seperti itu ya. Itu namanya wewe, itu kan biasanya sering ninggalin selendang. Seperti itu. Selendang itu kan seperti bilangnya kayak kendit. Itulah. Berarti tujuan dikasih nama si kendit itu supaya memang barang tersebut tidak mengganggu para pendaki atau gimana Mas? Enggak, itu hanya petilasan karena dulu warga sering pas cari rumput atau apa sering kehilangan. Terus ada yang namanya juga kayak tersesat, nggak bisa pulang seperti itu ya. Cuma apa ya? Cuma dia masih di situ, cuma tidak bisa dilihat secara kasat mata. Tapi ketika nanti diminta bantuan sama orang yang tahu, misalnya dia bisa keluar sendiri, terlihat sendiri maksudnya. Itulah. Jadi dikasih nama si kendit karena memang itu ya Mas ya? Iya. Berarti memang nama tersebut tidak ada apa ya, maksudnya kayak suatu antisipasi lah, atau dikasih nama tersebut memang untuk supaya lebih aman gitu? Iya, enggak, itu cuma mengingat masa lalu terjadinya seperti itu. Yang namanya petilasan itu kan namanya nama, itu kan pasti ada apa? Ada asal usulnya, ada penyebabnya, itu loh maksud saya seperti itu. Kalau nggak mungkin lah ada nama seperti itu. Nah, untuk yang di pos 3 sendiri itu ada yang si kendal ya Mas? Iya betul lah. Iya. Si kendal itu juga sama dengan ada. Biasanya kan kalau seni wayang, kesenian apapun kan pakai kendang. Disitulah tempatnya kendang, cara mengambilnya. Jadi ada sendiri, di mana alat-alat kesenian semua ada. Tapi tempatnya berbeda-beda. Tapi ya masih wilayah Gunung Andong situ. Dan untuk yang terakhir ada yang Batu Pelawangan juga ya Mas? Batu Pelawangan ya benar. Itu juga ini berhubungan dengan pewayangan tadi atau gimana? Beda. Itu istilahnya itu pintu. Batu Pelawangan kan namanya orang Jawa nyebut itu lawang. Lawang. Itu lawang itu adalah pintu masuk. Iya. Biasanya kalau orang Jaro ke makam Kyai Abdul Fakih, nah itu kalau bahasa nasionalnya. Kalau Jawanya orang sini kan nyebutnya biasanya itu warga kampung sini Joko Pekik. Iya. Jadi Batu Pelawangan itulah yang disebut pintu masuk. Pintu masuknya ke makam tersebut. Iya, ke makam tersebut itu. Jadi yang namanya orang kan mungkin kalau mau silaturahim kan lewat pintu. Nggak mungkin lah nggak lewat pintu, kan nggak bisa masuk. Ya itulah yang disebut Batu Pelawangan. Ternyata sebenarnya unik ya teman-teman di Gunung Andong ini. Jadi banyak sebenarnya petilasan-petilasan di sini ya Mas. Dan mungkin kalau kita mendaki selama ini sih Mas, aku juga pribadi kalau selama ini ya cuman tahu itu berdasarkan nama aja sih, nggak pernah tahu gitu loh. Kok kenapa dikasih nama Penongan, kenapa dikasih nama Sekendi? Ternyata memang ada ada. Dan luar biasa sih kalau asal usulnya ya bisa dibilang ya Mas ya. Iya. Dan itu semua sampai di arah puncak, bahkan di puncak Andongco sendiri itu juga ada asal usulnya nggak Mas? Kenapa puncaknya ditaruh di situ? Yang habis setelah turunan kemudian kita harus nanjak lagi di bukit tersebut, atau memang sebelumnya memang puncak itu udah dipindahkan atau gimana Mas? Enggak dipindahkan. Memang puncaknya tetap di situ. Tetap di puncak alap-alap itu ya? Iya, tetap di situ. Kalau untuk puncaknya sendiri sejak awal memang sudah pasti di situ ya Mas? Pasti di situ, ya. Berarti memang sudah benar-benar di situ. Iya, namanya puncak kan ya di ujungnya, di mana kita berhenti itulah di situ. Iya. Keren sih di Gunung Andong ini ya teman-teman, mantep. Oh iya Mas, iya. Ini
di Gunung Andong Via Pendem ini yang saya tahu ini juga baru ya Mas ya? Via Pendem ini sudah dari jalur-jalur yang lama juga baru, ini baru berdiri sekitar berapa ini Mas? Berapa tahun Via Pendemnya sendiri? Ya sekitar hampir 7 tahunan lah, mendekati 7 tahunan ya. 7 tahunan. Dan 7 tahun ini Mas, kenapa sih kok teman-teman di sekitaran sini ini tiba-tiba membuka jalur yang memang Via Pendem kayak gitu? Oh gitu, iya. Itu dulu itu awal mula itu kan dari ziarah. Awal mula itu kami warga sini jujur ya, ini masyarakat sini, anak-anak muda sini tidak tahu mengenal mana yang namanya pendakian, itu nggak tahu sama sekali. Jadi awalnya kalau ziarah itu dari dulu, memang dari nenek moyang udah tahu yang namanya ziarah itu kan istilahnya mengalap berkahan seperti itu. Ya terus ada pendatang datang ke sini bawa kendaraan titip di tempat warga. Terus lama-lama kelamaan kok menjadi banyak. Nah seperti itu. Kan nggak tahu ya, biasanya kan yang namanya dimanapun tempat dia naruh motor, mungkin istilahnya taruhlah untuk ongkos apa yang namanya uang parkir kan seperti itu. Entah buat jaga malam atau entah buat beli rokok, buat beli kopi kan ya nggak tahu yang namanya itu gratis kan, waktu itu kan gratis. Nah setelah itu lama kelamaan semakin banyak kan warga sini ya semakin resahnya kan gini, tidak tahu nanti takutnya itu nanti kalau hilang siapa yang mau tanggung jawab seperti itu. Lah kemudian warga anak-anak muda sini kan yang apa ya namanya di atas rata-rata lah istilahnya, masih tua enggak, masih muda sudah enggak lagi, dia masih menengah. Jadi merasa resah, masa resah itu sama anak-anak muda sini dulu itu ya namanya jujur aja kayak gimana ya, sering berbuat yang tidak baik. Intinya seperti itu, jujur sering keluar malam. Tuh. Nah, terus warga sini semua orang-orang tua pada resah. Nah, terus gimana caranya untuk menghilangkan ini? Ya nggak menghilang, setidaknya itu mengurangi lah kegiatan mereka, gitu ya, merubah. Soalnya anak-anak muda itu benar-benar menjadi generasi ke depan. Betul. Untuk yang lebih baik. Nah, terus kami pikir-pikir ini gini aja, lebih baik kita dirikan parkir awalnya, kan nggak tahu yang namanya base camp. Terus dirikan parkir aja, nanti dirikan parkir, terus yang biasanya sering keluar malam dikasih kegiatan situ, nanti penghasilnya biar dikasihkan orang itu, seperti itu. Yang biasanya 1 minggu keluar 4 kali atau 5 kali, itu bisa berkurang. Nah seperti itu. Nah terus lama kelamaan ya itu yang namanya pendaki kok bawa peralatan camping, itu nggak tahu yang namanya camping seperti apa, taunya cuma kemah itu aja. Nah yang namanya anak-anak udah. Nah setelah itu kok bawa bekal, bawa apa. Nah, terus kasih saran, terus ada yang ngasih masukan, gini aja bikin base camp sistem kayak buat pendakian, nanti insya Allah lah rame seperti itu. Itulah saya merasa berterima kasih karena saya bisa seperti ini. Itu bukan karena rekayasa saya sendiri, enggak, itu berkat bantuan dari para pendaki, misalnya masukan itu sering kami butuhkan, benar-benar butuh masukan, itulah yang membuat kami lebih baik. Iya. Berarti memang secara tidak langsung ya Mas, Basecamp Gunung Andong Via Pendem saat ini sudah membawa potensi yang lebih baik buat warga sekitarnya. Iya, alhamdulillah. Ya, Mas. Iya. Nah, selain tadi itu Mas, buat mengurangi anak-anak muda yang mungkin keluar malam atau feedback dari para pendaki di sini khususnya buat warga sekitar itu apa sih Mas? Selain itu ada lagi nggak yang mungkin dinilai itu sangat membawa pengaruh besar buat teman-teman atau warga di sini? Ada itu banyak sekali. Terus ya sekarang itu kan saya ajarin sopan santun ya. Betul. Yang namanya kita itu menyambut tamu, kita kan harus sopan lah. Iya. Yang dulunya itu banyak sekali bertato, berlengan pendek, ya sekarang saya tutup pakai kaos yang lengan panjang. Kalau dulu kan biasanya tato di kaki, kelihatan, saya parkir di sini orangnya kok serem kayaknya, semua pakai tato, aman ya enggak ya gitu kan. Ya saya gini, enggak harus untuk menghapus sih enggak, karena itu apa ya istilahnya dari diri sendiri kan istilahnya, apa ya aku bilang,
sesukanya kan, jadi dia berbuat seperti itu kan karena dia suka kan itu. Jadi kami nggak melarang, cuman kami kasih nasihat itu pakai celana panjang aja seperti itu. Nah, terus ya itu alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik. Terus bagi masyarakat sini itu keuntungannya ya bagi aku lumayan banyak lah. Keuntungannya sini warga sini amannya karena tiap malam sering ada pendatang. Jadi di perkebunan itu kita nggak usah nunggu kayak dulu, nggak usah nunggu hasil panen kan rame kan tiap hari ada orang datang, ada orang lewat kan seperti itu. Bukan hanya itu sih, tapi sekarang alhamdulillah warga sini kemajuannya banyak untuk membangun desanya sendiri, mestinya kayak jalan usaha tani lah yang terutama. Misalnya jalan yang kurang baik itu kita bangun kan seperti itu. Kan ada masukan dari hasil base camp. Seperti itu. Ada juga nanti dari penerangan segala macam lah. Apa kebutuhan untuk masyarakat kami untuk membantu. Iya. Jadi alhamdulillah ya Mas, ya, alhamdulillah. Itu benar-benar bukan hanya berasal di teman-teman base camp saja. Iya betul. Di semua masyarakat di sini gitu kan. Ya karena memang itu sih sebenarnya tujuan kita mendaki gunung gitu kan, atau mungkin kita berkunjung ke suatu tempat ya supaya itu bisa bermanfaat juga nih buat teman-teman sekitarnya gitu. Nah ini Mas kan yang saya tahu ya di Gunung Andong ini kan memiliki beberapa base camp nih. Iya. Dan itu ada banyak. Nah apa sih yang paling unik atau mungkin yang paling berkesan juga buat Gunung Andong Via Pendem ini, yang nilai plus lah di sini itu apa? Kalau di sini ya, saya tidak bisa bicara secara langsung. Saya tahunya itu dari pendaki sendiri, bukan dari saya. Dari pendakinya sendiri. Jadi, Mas saya senang lewat sini karena jalurnya deket. Bilangnya seperti itu, tapi saya nggak, ya cuma biasa aja kan, warga sini udah terbiasa kan lewat mana aja kan, kami sudah nggak merasakan misalnya terlalu lelah atau apa, nggak bisa membedakan lah, yang namanya juga sering tiap hari. Nah itu, jadi itu dari pendaki sendiri bilangnya seperti itu, jalurnya terlalu deket kan, bilang udah dijangkau kayak bilangnya seperti itu. Terus sukanya lewat base camp Pendem itu kan bisa berputar. Seperti ya, itu, benar. Jadi bisa melihat istilahnya suasana jalur-jalur lain itu bisa puas kami memandang dari utara sampai selatan gitu. Jadi kalau cuma satu jalur kan berangkat sudah tahu, pulang itu lagi. Kan kadang-kadang orang merasa bosan, ya wajar lah, manusiawi kan seperti itu. Kadang-kadang orang pingin saya mau lewat sana, itu bisa gitu. Jadi sebenarnya itu jalur kami itu banyak, jujur jalur kami banyak. Jadi kami sayang sama yang namanya gunung, ya yang namanya alam. Sayang sama lokasi, bukan kok kami itu harus boros sama jalurnya, enggak. Kami manfaatkan lah ketika nanti ada pembaruan, misalnya masa pemulihan, maksud saya masa pemulihan kita alihkan dulu ke sini. Ketika dia pulih, yang satu lagi tutup. Jadi alam tidak rusak seperti itu. Sebenarnya jalur tengah itu ada, emang sengaja nggak kami buka. Nanti kalau buka semua jalur seperti apa? Kalau longsor kan warga sini juga resah kan seperti itu. Iya sih, kalau saya pribadi sih Mas ya, dari beberapa jalur ini memang kalau saya rasa Gunung Andong Via Pendem ini dia lebih mendapatkan view sih, view, dan saya rasa juga cepet juga sih jalannya itu, cepet gitu. Cuman kalau yang di jalur Pendem ini nggak ada warung-warung gitu ya Mas ya? Warung-warung ya ada sih, cuman gini ya, orang itu kan yang namanya petani gimana ya, mau bikin warung yang mau nunggu siapa kan gitu. Jadi kalau pingin sih warungnya banyak, kelihatan rame seperti itu keinginan, tapi kan kita nggak berhak untuk memasak orang kan seperti itu. Yang mana seperti mau dirikan warung kan dengan sukarela. Emang dia benar-benar mau mendirikan warung, berarti dia udah siap untuk menunggu. Misalnya sudah siap lah untuk melayani kan seperti itu. Kalau misalnya cuma kita mau bikin warung di situ, habis itu sesukanya sendiri ya kasihan. Nanti pas ada pelanggan yang biasanya sering di situ nanti kecewa. Seperti itu.
Ya nggak apa-apa sih, kalau saya rasa sih mungkin di Gunung Andong ini memang udah via pendem ini khususnya memang itu sih uniknya jalurnya ya Mas. Iya, Jadi iya. memang agak berbeda lah dari jalur-jalur yang Iya, lainnya. iya, betul, betul, gitu. betul. Oh ya Mas, saya tuh penasaran sama satu hal nih. Iya. Biasanya kan kalau saya selama mendaki ke Gunung Andong ini kayak sering ketemu sama peziarah gitu kan, dan rata-rata setiap saya tanya gitu mereka bilangnya ke ziarah ke makam, dan saya memang sempat sekilas gitu kan kalau di puncak itu adalah di sisi sebelah barat ya Mas ya. Iya, betul, Nah di itu sebelah kan ada barat. kayak rumah warna hijau gitu kan. Nah itu tuh Rumah joglo. rumah joglo itu Ah, makamnya atau makam. gimana Mas ya? Itu hanya persinggahan, bukan Hanya makam. persinggahan. Jadi istilahnya itu kalau misalnya ada orang beziarah, di situ ada tempatnya. Di situ. Itu makamnya memang di situ Mas atau gimana? Tidak. Ya, hampir berdekatan dengan puncak. Hampir berdekatan dengan Berdekatan dengan puncak. Tapi makamnya itu memang sudah lama atau gimana Mas? Oh, makam itu sudah lama. Saya tidak bisa menjelaskan karena saya tanya orang tua yang dulu-dulu itu saya tanya, itu dia nggak bisa menjawab karena sebelum kemungkinan ya, sebelum ada Wali Songo dia udah ada dulu di situ. Jadi kalau yang namanya mau menjelaskan secara detail, jujur aja kami nggak bisa. Misalnya jujur ya, kalau menjelaskan itu kalau memang benar-benar sih nggak masalah. Kalau cuman asal-asalan aja kami takut kan, seperti itu ya. Namanya ya azab kan pastilah, yang namanya orang ngomong nggak bener kan pasti ada lah. Kami ngomong apa adanya aja, setahunya saya nanti saya omongin. Tapi kalau saya nggak tahu, yang saya tanya orang sepuh sini juga nggak tahu, ya saya bilang nggak tahu, itu aja. Yang terpenting memang pada saat kita sudah ada niat untuk ziarah ke sana, ya memang kita niatnya berziarah ke sana ya Mas. Iya seperti Bukan itu. ada niat kita harus mempercayai, oh di sana makamnya ini gitu. Yang penting memang niatnya dari awal teman-teman orang-orang adalah berziarah. Iya. Yang penting kan ya sama aja, mau ziarah mau pendaki itu sama aja. Yang penting awal mulai itu niatnya baik. Iya. Terus sebelum naik itu saya suruh dicuci tangan atau cuci kaki di sendang situ. Itu penting banget karena apa? Kan saya sendiri itu kenyataannya gini, ada jujur aja ada ziarah dari Nyat Nyono itu Semarang. Itu yang elepnya aja 5, elep long itu kan besar tuh 5. Terus belum yang mobil kecil-kecil, itu banyak sekali. Dan saya merasa khawatir karena yang saya antar itu, yang saya pandu itu semua itu orang tua semua, pakai tongkat naik seperti itu. Kan dalam hati saya gini, apa ya mampu sampai puncak, itu aja, itu dalam hati saya. Tapi saya nggak meremehkan seseorang. Terus dia bilang gini, nggak usah khawatir, ada sesepuh sini kan, Biai Sepuh itu bilangnya gini, nanti sebelum naik ke puncak, sebelum ziarah, suruh cuci kaki atau cuci tangan di sendang, itu aja sarannya. Insya Allah sampai puncak. Nggak kalah kok sama yang muda aja nggak sampai puncak. Saya herannya itu kadang yang Pak Ustadznya itu nunggu di situ lama banget. Yang namanya ziarah kan bareng-bareng berjamaah itu kan, yang udah tua-tua, yang udah kakek-kakek udah sampai di situ, udah istirahat terlalu lama, yang muda belum sampai situ. Itulah saya percaya karena saya sendiri itu kan membuktikan itu benar-benar nyata seperti itu. Jadi yang namanya orang mau silaturahim pastilah kita cuci tangan sama cuci kaki untuk kebersihan aslinya seperti itu. Taruhlah sebelum assalamualaikum kalau kita udah bersih. Intinya seperti itu. Sebelum berkunjung ke rumah orang, setidaknya kita sudah bersih. Iya toh, seperti itu intinya. Jadi kita itu menghormati seseorang. Jadi orang juga senang kan kalau bertamu orangnya sopan, terus istilahnya baik, lagi cara datangnya ya begitulah kan, sini bangga juga, seneng gitu kan. Tapi kalau orangnya datang udah belepotan, udah ngomong udah nggak karuan, ya kami merasa gimana kan sebagai tuan rumah, paling ngomongnya ada perlu apa kan seperti itu. Tapi kalau orangnya baik, sopan, datang, oh silakan masuk, silakan duduk, kasih minum, baru diajak ngomong. Kalau misalnya orang kok nggak sopan kan, kamu ngapain di sini kan seperti itu. Kadang-kadang ada perlu apa, kan nggak ditawarin minum, kan nggak ditawarin duduk, karena apa? Dia datang sudah nggak sopan. Kalau misalnya sopan kan ya silakan duduk kan seperti itu, tunggu sebentar ya seperti itu kan. Nah, setelah itu ambilin minum, silakan minum. Nah, terus tanya kabar kan biasanya seperti itu, baru nanya apa tujuannya seperti itu. Jadi semuanya itu sama sih.
enggak di dunia nyata dan di dunia lain itu sama, sikap kita itu harus baik sama orang seperti itu. Ya intinya saling menghormati ya. Iya, itu penting sekali ya. Oke. Jadi kalau bahas masalah gunung anom ini sebenarnya banyak banget ya Mas. Nah, ini nih yang aku kayak rasa masih penasaran. Kenapa kok dikasih nama pendem ya Mas? Yang tahu aku nih pendem ini kan kayak memendam gitu kan? Iya betul. Itu memang kenapa kok dikasih nama pendem? Ya itu kan gimana ya? Dulu kan yang ditempati base camp itu kan namanya batang ketek ya namanya ya. Batang itulah istilah kata apa ya, bangkai. Kalau ketek itu kan orang hutan, monyet lah, taruhlah monyet. Di situ ada monyet meninggal di situ, terus dikubur di situ. Dikubur situ, itu yang ngubur monyetnya sendiri. Terus ya mungkin dia sama kayak kita lah. Mungkin dia cuma binatang, kita manusia seperti itu. Mungkin perasaan mungkin sama, rasa kasih sayang atau apa kan gitu. Ya terus yang namanya dusun kami ya itu tadi mengikuti. Karena kubur itu kalau warga sini kan namanya pendem. Ya itulah nama kampungnya dusun pendem seperti itu. Ya. Oh ya Mas, satu lagi nih. Iya. Biasanya kan di sini kan mayoritas itu banyak pendaki wanita nih Mas. Iya. Nah, ada nggak sih Mas pantangan buat teman-teman pendaki wanita, khususnya mungkin yang sedang haid nih? Iya. Apakah memang diperbolehkan atau enggak kalau di sini? Sebenarnya sih diperbolehkan aja, cuman asal patuhlah sama peraturan yang saya bilang tadi. Ya kita itu terutama kita berdoa kalau sebelum naik ya, kalau mau naik, tapi kalau kita datang ya sebelumnya kita harus bersih lah. Maksudnya bersih itu kita jangan mikir yang macam-macam lah, kita berbuat positif itu tujuannya. Terus yang kedua kita kalau sebelum naik kita kalau kakinya kotor ya cuci kaki, cuci tangan seperti itu. Terus kalau masalah lagi seperti itu ya penting jangan sampai pikiran itu kosong itu aja. Soalnya kalau pikiran kosong itu berpengaruh buat makhluk gaib. Intinya seperti itu. Saya mempersilahkan, saya tidak melarang, cuman itu aja. Jangan sampai pikiran itu kosong. Jadi selalulah sering ngobrol ketika misalnya tanya apa, kita harus saling menjawab. Jadi pikiran itu selalu aktif. Ya, seperti itu. Jadi nggak ada, kalau selain itu Mas mungkin ada mitos atau pantangan sih yang nggak diperbolehkan di jalur Andong ini, ada nggak? Ya sebenarnya ada, cuman jalurnya kan tidak saya lewatin situ. Jadi masih aman, tapi untuk dari pendem sendiri ya, untuk dari pendem. Tapi kalau yang lain ya saya nggak tahu. Ya ada sih Pak, ada, cuman entah itu melewati atau enggak. Yang penting itu ada di situ. Cuman kalau dari base camp pendem itu ya namanya makhluk gaib itu ada, cuman yang namanya biasanya kan orang baik dan orang yang nggak baik kan pasti ada yang begitu juga makhluk seperti itu. Yang makhluk yang kasat mata itu kan ada yang baik, ada yang nggak baik, ada yang dia itu diajak komunikasi ya, nyaman, kadang yang dia nggak suka dengan kita, itu aja. Mungkin kedatangan kita terlalu terganggu atau apa seperti itu kan ada. Itu sudah saya lewatkan lewat jalur lain. Jadi menyingkirlah dari situ. Jadi jalurnya tidak di situ kok, aman aja. Jadi masalah itu ya mudah-mudahan aja yang diharapkan dari pihak panitia base camp sini dan semua panitia base camp, khususnya semua pengelola, intinya gimana ya, kita saling memahami lah, satu sama lain gitu, seperti itu. Ya itu aja lah. Ya berarti kan memang maksudnya nggak ada pantangan gitu kan Mas? Nggak ada pantangan, atau mungkin tidak ada suatu yang harus dilakukan lah pada saat ini. Ya intinya teman-teman kalau misalnya kesini tetap harus jaga ini ya Mas ya, jaga perilakunya, jaga sikap, dan jangan sampai buang sampah sembarangan teman-teman. Biasanya ada nggak sih Mas untuk mungkin nih buat teman-teman pendaki yang mungkin ketahuan buang sampah sembarangan gitu, ada nggak sih efek jerah supaya diberikan ke pendaki di sini gitu? Iya, saya cuma ngasih saran aja, bukan ngasih saran ya, emang seharusnya. Yang namanya kita kan dari dulu, mungkin dari sejak sekolah awal SD kan sudah dikasih tahu sama gurunya. Kadang-kadang kita kalau makan di kelas itu kan kadang
sampah yang kita bawa, plastik biasanya kan, makanan ringan seperti itu. Biasanya kan tidak boleh dibuang sembarangan, kadang-kadang suruh ngantongin. Seperti itu. Kita kan belajar udah dari kecil. Jadi manfaatkanlah kita untuk belajar di mana kita manfaat dulu, kita manfaatkanlah. Jangan diabaikan. Sayang kan seperti itu. Jadi masalah sampah itu wajiblah kebersihan bagi kita. Itu kan yang sering sekali disebut kebersihan itu bagian dari iman, betul. Kebersihan itu penting bagi kita, terutama kesehatan diri sendiri dan lingkungan seperti itu. Banyak sekali manfaatnya. Jadi kita saling memahami. Kalau kita itu paham sama situasi seperti itu, tapi ya semua sehat semua. Ya mudah-mudahan aja ya. Yang penting kita kuncinya itu tadi, bolak-balik tetap kita berdoa, itu aja. Yang namanya berdoa, bersyukurlah. Yang diharapkan dari pihak Basecamp, semua pendaki itu dari berangkat sampai turun, yang diharapkan semua selamat sampai tujuan, itu aja. Amin, amin, amin. Itu aja Mas. Terima kasih untuk waktunya. Sampai bertemu suatu saat nanti, dan semoga saya bisa sering-sering kesini lagi nih. Iya, semoga. Karena memang teman-teman di sini, keluarga di sini tuh udah kayak warga banget, warganya mantep. Yang penting ini saling berdoa demi keselamatan masing-masing ya. Kita bisa silaturahim lagi kembali, itu harapannya. Jadi intinya taruhlah kita itu bagi keluarga, jangan sampai putus kan seperti itu. Ya itu aja, saling mendoakan satu sama lain, jaga kesehatan, jadi kita bisa berjumpa lagi di waktu yang akan datang, gitu aja. Ya. Terima kasih ya Mas Adi untuk waktunya. Sama-sama ya. Nah itu tadi ya teman-teman, jadi selesai sudah acara bincang diskusi saya dengan Mas Adi, salah satu pihak pengelola Basecamp Gunung Andong Pia Pendem. Dan harapannya tadi ya teman-teman yang mau kesini, intinya tetap berdoa selalu. Keselamatan itu yang kita utamakan juga buat para pendaki dan juga pihak Basecamp. Dan buat teman-teman yang mungkin mau kesini, jangan lupa dijaga kebersihannya, dibawa turun lagi sampahnya. Itu aja. Sekian dari saya, sampai bertemu di bincang diskusi selanjutnya. Bye bye.